فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. Bismillah, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas hukum tajwid pada surah Al-Baqarah ayat ke-73. Baik, kita lihat pada lafal faqul nadribuhu. Untuk lafal huruf fa, teman-teman, ini jangan kita ganti dengan huruf P ya, teman-teman. Misalkan contoh bagaimana faqul nadribu. Ada mungkin sebagian kita yang dia agak susah di dalam melafalkan huruf F. Nah, kemudian dia mengganti dengan huruf P, faqul nadribu. Nah, ini nanti ditakutkannya dia merubah hurufnya. Nah, usahakan dia ketika melafalkan fa itu bibir kita tidak terlalu rapat dan ada rongga yang kita keluarkan untuk mengeluarkan nafas kita fa, agar suara fa-nya terdengar lebih baik. Faqul nadribuhu. Kemudian kita lihat di lafal nadribu. Ya, di sini ada huruf dot yang didahului dengan alif. Pada dasarnya kalau dia ada huruf alif itu kan menandakan panjang, karena alif itu huruf mad. Karena bertemu dengan huruf dot yang dia sukun, maka nanya langsung huruf dotnya langsung dibaca. Faqul nab, tidak dipanjangkan nanya, tidak faqul nab, tapi faqul nab. Nah, ketika melafalkan huruf dot ini harus ditebalkan, teman-teman. Kenapa? Karena huruf dot punya satu sifat. Yang pertama isti'la. Isti'la itu apa? Pangkal lidah kita terangkat. Yang kedua, huruf dot punya sifat idbaq. Idbaq itu lidah lebih melekat ke atas atau melekat dengan langit-langit kita. Yang ketiga, huruf dot ada suatu sifat, yaitu sifat istitolah. Istitolah dalam melafal huruf dot itu ada sedikit memanjang dotnya. Maka ketika dia huruf dot sukun, ini yang harus kita tampakkan tiga ini. Faqul nab. Dan hati-hati memantulkan huruf dot. Huruf dot tidak boleh mantul. Kebanyakan kita ada yang memantulkan faqul nadribu. Nah, ini memantulkan huruf dot. Maka agar tidak memantul huruf dotnya, ya, dia huruf dot itu kan makhrajnya sisi lidah kita bertemu dengan gigi geraham atas. Maka dan pangkal lidah kita angkat. Faqul nadribuhu. Maka agar dia tidak memantul, maka kita naikkan sesuai dengan makhrajnya agar dia tidak boleh terpantulkan. Faqul nadribuhu. Kemudian lafal buhu bi ba'dihha. Di lafal bu ini harus kita panjangkan dua harakat karena dia ada bacaan mad tabi'i. Kemudian ada pada lafal bi huruf ain itu punya sifat namanya bainiyah. Sifat bainiyah yaitu sifat antara syiddah dan rokhawah. Apa itu syiddah? Syiddah itu tertahannya suara, sedangkan rokhawah itu mengalirnya suara. Maka di sini huruf ain tidak terlalu dialirkan dan tidak terlalu ditahan suaranya, sehingga biba'dhiha. Ya, kemudian dhi ini harus tampakkan dhi bukan di. Ya, beberapa yang terjadi adalah tidak menekankan huruf dot. Dia misalnya biba'dhiha. Nah, itu terdengar sebagaimana huruf dal. Nah, padahal di sini huruf dot, maka agak tebalkan lagi. Faqul nadribuhu biba'dhiha. Dan lafal ha di sini ada bacaan mad tabi'i, yaitu dipanjangkan huruf hanya dua harakat. Kemudian kita ada waqaf pada lafal huruf jim. Tanda huruf jim itu kita boleh waqaf. Kemudian pada lafal kadzalika yuhyillahul mauta. Pada lafal kadza, hati-hati dalam melafalkan huruf zal, jangan sampai terbaca dengan huruf zai ya. Kadzalika. Kesalahan yang terjadi adalah menggantinya dengan huruf zai. Untuk huruf zali sendiri ada bacaan mad tabi'i, yaitu za-nya dipanjangkan dua harakat. Kemudian pada lafal yuhha, sifat ha itu memiliki salah satu sifat. Apa sifat huruf ha? Ha ada sifat hamesnya, mengalirnya nafas. Dan ha ini tidak boleh dibaca yuhyillah, tidak boleh dengan huruf ha besar, karena dia bukan huruf ha besar tapi ha kecil. Ya yuhyillah.
Kemudian ha ini juga bagaimana cara melafalkannya? Sesuaikan dengan makhrajnya. Makhraj huruf ha kecil adalah dari tengah tenggorokan kita. Gitu ya. Kemudian lafal Allah bila didahului dengan huruf kasrah maka tidak boleh ditebalkan. Nah, di sini kita namakan dengan lamut tarqiq, lam yang tipis. Maka yuhyillah, bukan yuhyillah, tapi yuhyillahul mauta. Kemudian pada lafal al-mauta ada alif lam. Di sini alif lamnya kita namakan dengan alif lam qamariyah, yaitu alif lam yang tertulis dan dibaca dengan jelas suara lamnya. Kemudian pada lafal al-mauta, di sini mauta sebelumnya di lafal mau, yaitu ada bacaan lin, yaitu lembut di dalam pelafalannya karena ada huruf waw sukun didahului dengan huruf fathah, maka dia lembut dalam pelafalannya. Kemudian pada lafal ta, di sini kita baca dengan mad tabi'i, panjangnya 2 harokat, maka harus dipanjangkan dulu 2 harokat, mauta. Dan di sini penulisannya ada huruf ta yang bertemu dengan di sini pada huruf ya, tapi di sini bukan dianggap ya, tapi dianggap dengan suaranya ta, yaitu huruf alif. Karena maka ditandai dengan alif kecil di atasnya menandakan huruf ta-nya dibaca sepanjang 2 harokat. Kemudian wa yurikum ayatih, padahal farri dipanjangkan 2 harokat karena ia bacaan mad tabi'i. Wa yurikum ri 2 harokat. Kemudian pada lafal kum ayatih ada mim mati bertemu hamzah, maka ini kita namakan dengan bacaan idhar syafawi. Idhar syafawi yaitu suara mimnya dijelaskan. Izhar artinya jelas, syafawi berkenaan dengan bibir kita. Maka ketika ada huruf mim bertemu dengan seluruh huruf hijaiyah, maka ya kita namakan dengan izhar syafawi kecuali 2 huruf, yaitu apabila mim bertemu dengan mim bertemu dengan ba. Kalau 2 ini bukan termasuk daripada izhar syafawi. Kemudian pada lafal di sini ada mad badal yang dimana adanya hamzah yang bertemu dengan huruf mad, panjangnya 2 harokat. Ya mad tabi'i 2 harokat, fathah bertemu alif. Ayatihi. Pada lafal hi di sini ada bacaan mad silah qasirah, yaitu terjadi adanya huruf ha dhamir. Ya, ha dhamir itu yang bagaimana, yang begini atau yang begini. Kemudian didatang setelahnya huruf waw kecil atau yang seperti ini huruf ya. Maka dia menandakan panjang untuk hi-nya 2 harokat. La'allakum ta'qilun. Mim mati bertemu ta sama izhar syafawi, dijelaskan mimnya ta'qilun. Ain sifat bainiyahnya qilun. Kemudian pada lafal nun ada bacaan mad arid disukun, yaitu mad yang terjadi karena adanya sukun arid pada lafal nun yang dimatikan, dan sebelum huruf nun yang dimatikan ada huruf mad, maka ia kita namakan dengan mad arid disukun. Panjangnya berapa? Boleh 2 harokat, boleh 4, boleh 6 harokat. Tapi kita ngambil yang tengah-tengah, yaitu yang 4, tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek. Baik, kita coba ulang. Faqul nadribuhu bi ba'dihha kadzalika yuhyillahul mauta wa yurikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Ya, shadaqallahul azim. Semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi teman-teman. Mohon bantuannya untuk like, share, dan subscribe. Terima kasih. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.